Dan apakah Israel bisa mencapai 100 tahun usianya di tahun 2000? Alasan paling masuk akal kenapa Israel akan segera runtuh. Bolo-bolo, ICC International Criminal Court beberapa waktu yang lalu mengeluarkan pernyataan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu adalah penjahat perang dan mengeluarkan surat penangkapan kepada negara-negara seluruh dunia untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Jika Benyamin Netanyahu ini menginjakkan kaki negara itu, harus segera ditangkap dan diadili di Mahkamah Internasional yang ada di Den Haag di Belanda. Dan kita tahu dari hari ke hari dunia semakin keras dalam mengutuk rezim apartheid Israel. Sementara di sisi lain, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin meluas. Apakah Israel sedang diambang kehancuran? Dan apakah Israel bisa mencapai 100 tahun usianya di tahun 2048 nanti? Jadi di video ini saya akan beberkan beberapa alasan mengapa Israel memang sedang berada di ambang kehancuran. Dan tonton video ini sampai habis, karena di alasan terakhir itulah alasan paling masuk akal kenapa Israel akan segera runtuh. Dan bagi saya, kehancuran Israel ini kemungkinan bukan disebabkan oleh faktor militer ya. Kita tahu Israel juga sekarang sedang berperang ya, tentunya melawan pejuang Hamas ya dan faksi-faksi kemerdekaan di Palestina lainnya, tapi juga menghadapi Hizbullah. Dan yang kemarin cukup membuat mereka terpukul adalah gempuran dari rudal-rudal Iran. Tapi kita juga tahu bahwa Israel ini kan memang masih menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer yang hebat di Timur Tengah. Apalagi Israel di backup oleh Amerika. Jadi beberapa alasan yang akan menyebabkan Israel hancur yang akan saya beberkan di video ini adalah, saya tidak akan terlalu membahas dari sisi militer. Jadi saya akan membagi alasan-alasan tersebut berdasarkan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya, kita tahu bahwa Israel sedang mengalami tekanan di dunia internasional secara luar biasa. Dalam jejak pendapat yang diadakan di sidang PBB ya beberapa waktu yang lalu ya tentang resolusi kemerdekaan Palestina. Hasilnya hanya 9 negara yang menolak. Sementara 25 abstain, dan kalian tahu berapa negara yang mendukung kemerdekaan Palestina? 170. Dari total anggota PBB yang kalau nggak salah 204 ya. Sehingga angkanya mencapai 83% dari keanggotaan PBB ini mendukung hak Palestina untuk merdeka. Sayangnya memang ada veto-veto sialan ini ya. Jadi yang mendukung itu bukan hanya negara-negara dari Asia atau Afrika ya. Bahkan hampir semua negara di Eropa mendukungnya. Dimulai dari Irlandia, ya, Spanyol, kemudian Norwegia yang pemerintahnya dan juga masyarakatnya sangat getol ya dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Kemudian Perancis juga sudah bergabung, ada Belgia di sana. Nah, sementara yang abstain ini, nah ini menarik sekali ya, di situ ada Inggris. Ya, Inggris ini kan kita tahu ya, dia salah satu negara yang paling bertanggung jawab atas berdirinya negara Israel ya. Itu dia sudah menyatakan abstain. Nah, ini kemajuan luar biasa ini ya. Kemudian Jerman. Nah, Jerman ini adalah salah satu negara pendukung utama Israel ya. Itu lebih disebabkan oleh perasaan berdosa akan masa lalu mereka ya. Itu pun sekarang mereka yang di Jerman itu ngomongin soal Holocaust ya, itu sesuatu yang sangat sensitif ya. Tapi pun hari ini ternyata Jerman menyatakan sikap abstain. Juga Kanada ya, Kanada itu sebetulnya kan 11-12 dengan Amerika ya, sekutu dekat. Ya mereka pun juga tidak bisa menahan gelombang kemarahan warganya terhadap Israel. Nah sementara negara-negara yang mendukung, ini memang gara-gara veto-veto sialannya Amerika ini ya, makanya Israel masih diselamatkan hari ini ya. Tentu saja yang menolak adalah Israel, Amerika. Nah, kemudian di Eropa ini ada Czech Republic dan Hongaria yang bukan kebetulan juga ya. Mereka termasuk negara-negara yang diindikasi memiliki tingkat rasisme yang tinggi di Eropa. Terus yang lain ya negara-negara kerucuk ya, pengibar US dollar itu ya. Ini semua tentunya ya tren dukungan terhadap Palestina, baik dari sisi negara maupun dari sisi masyarakat dunia itu memang tidak bisa dilepaskan dari pemberitaan media, karena hari ini info dari media itu sudah tidak bisa lagi didominasi oleh media-media mainstream. Sekarang ada sosmed ya, makanya itu makan tuh ya nyinyiran kalian ya yang selalu mengatakan bahwa kenapa nggak boikot sekalian sosmed? Jangan buatan Yahudi.
Justru karena sosmed inilah masyarakat dunia menjadi melek. Dan ini sebenarnya ada sebuah kesalahan fatal ya. Bukan masalah produk itu buatan Yahudi atau tidak gitu loh. Buatan Yahudi kalau orang Yahudinya baik, orang Yahudinya tidak mendukung penjajahan Israel, ya nggak usah diboikot gitu kan. Sementara ada perusahaan ya produk yang punya orang Pamekasan sekalipun, kalau dia dukung Zionisme Israel, ya itu yang kita boikot. Jadi harus tahu ya bedanya boikot Zionis atau boikot Yahudi itu sesuatu yang berbeda. Nah, jadi sekarang kita akan menginjak pada faktor internal dari Israel sendiri yang ini jelas menunjukkan tanda-tanda besar bahwa Israel sedang menuju jurang kehancurannya. Tentunya akibat perang berkepanjangan ya dari berbagai front, Israel kini menghadapi krisis ekonomi yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita melihat pada data ya, di akhir tahun 2023 lalu, ekonomi Israel ini terkontraksi hingga mencapai 20% ya. Terjadi inflasi yang luar biasa dan terjadi defisit APBN di Israel ya. Jadi defisit anggaran Israel ini meningkat 5,5% dari PDB pada tahun 2023 menjadi 8% pada tahun 2024. Nah, ini semua juga tidak lepas juga ya dari gelombang ya boikot produk pro Zionis Israel ya. Yang ini terjadi nggak cuma di Indonesia, di negara-negara barat itu kalau mereka memboikot produk itu lebih sadis ya. Mereka bisa langsung nyerang ke perusahaan-perusahaan, ke supermarket dan kemudian melakukan aksi demonstrasi, melabeli produk-produk tersebut dengan stiker-stiker yang ya killing the babies, killing children seperti itu. Kalau di Indonesia kan nggak se-ekstrim itu ya. Ya makanya kalian yang selalu nyinyir ya terhadap gerakan perlawanan seperti ini ya coba mainnya agak jauh ya. Jadi akibat boikot dari produk pendukung Zionis ini banyak sekali perusahaan yang kelasnya kakap atau bahkan paus sekalipun itu rugi besar ya, bahkan gulung tikar. Sementara dunia pariwisata di Israel pun hancur lebur. Mana ada orang mau wisata kalau pas lagi perang gitu kan ya. Israel akan dipastikan semakin merana, lebur, babak bunyi jika Amerika Serikat berhenti membantu Israel dengan dana-dananya. Kita tahu selama ini Amerika adalah sekutu utama bagi Israel ya. Mereka mengatakan two nations under God. Dan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun. Tapi hari ini kita menyaksikan sebuah kemarahan besar ya di kalangan warga Amerika ya, di mana ekonomi mereka ini kan dalam beberapa tahun terakhir ini kan sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Banyak pengangguran, ya, banyak homeless, ya, kriminal meningkat. Tapi mereka ketika mengetahui bahwa pemerintah Amerika masih saja membantu Israel hingga 18 miliar dolar ya, kurang lebih itu 200 triliun rupiah ya. Dan di situ akhirnya terjadi suatu kemarahan di kalangan warga Amerika. Kurang lebih gambarannya mereka bilang, kita ini kelaparan, nggak dapat kerjaan, Israel enak banget ya dibantu sama Amerika dengan duit segitu gedenya gitu kan. Dan di sini ada sebuah data yang menarik ya. Jadi dari survei yang dilakukan oleh Gallup, jadi dukungan kaum liberal di Amerika itu terhadap Israel yang beberapa tahun lalu itu masih mencapai 35%, tahun ini sudah turun hingga ke 11%. Sementara kaum konservatif ya yang biasanya dari kaum Republikan itu yang awalnya dukungannya 82%, saat ini dukungannya sudah jatuh ke 67%. Itu dalam waktu singkat saja. Jika tren ini meluas ya, bisa jadi ya kaum liberal yang banyak bercokol di Partai Demokrat itu ya dalam beberapa tahun ke depan mereka kan jadi pro Palestina, bisa jadi itu karena namanya partai ya akan melihat bagaimana aspirasi konstituennya gitu kan, sehingga barangkali dalam pemilihan presiden 5 atau 10 tahun ke depan presiden Amerika itu 4 tahunan ya, 4 sampai 8 tahun ke depan ya, bisa jadi sikap politik Amerika ini akan berbalik, nge-switch ke Palestina karena itu apapun people power itu sangat berpengaruh ya. Dan jika Amerika sudah mulai menyatakan dukungan ke Palestina, mereka nge-stop bantuan finansial ke Israel, terus Israel mau apa? Katelapo. Dan faktor internal lagi yang tidak kalah menarik adalah dukungan kepada Palestina justru dari kalangan masyarakat Israel sendiri. Ya memang masyarakat Israel kebanyakan masih pro-Zionis ya, apapun itu kan tanah air mereka. Tapi tidak sedikit pula yang sekarang menyuarakan dukungannya terhadap solusi dua negara, terhadap Palestina. Di sana udah muncul komunitas pemuda-pemuda yang secara terbuka menyuarakan ya aspirasinya, mereka berempati terhadap Palestina. Kemudian para rabi ya, sudah muncul juga rabi-rabi Yahudi yang mereka mengutuk
kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Netanyahu. Dan salah satu yang saya sangat tertarik adalah statement dari Gideon Levy. Ya, Gideon Levy itu adalah tokoh jurnalis yang sangat dihormati di Israel, ya, yang dia secara terang-terangan di depan forum menyatakan bahwa Israel adalah rezim apartheid. Wow. Nah, kemudian faktor internal berikutnya adalah tahu nggak kalian bahwa Israel itu sekarang sedang menghadapi ancaman perang sipil, ya, perang saudara, perang sesama orang Israel sendiri. Itu sudah di depan mata. Siapa yang mengatakan? Yang ngomong bukan Mas Wim, tapi yang ngomong adalah Ehud Olmert. Siapakah beliau? Beliau adalah ex Perdana Menteri Israel, ya, sebelum dia digantikan oleh Benjamin Netanyahu. Dan kalau kita baca di media, CIA pun, ya, Central Intelligence Agency, ya, agen rahasia Amerika Serikat pun sudah meramalkan bahwa di tahun 2025 akan terjadi perang sipil di antara sesama warga Israel. Jadi perang sipil ini diproyeksikan akan terjadi antara kaum fundamentalis, radikalis, Zionis, ya, ini termasuk kubunya si Netanyahu ini, ya, ini menghadapi kaum liberal Zionis, ya, yang kebanyakan mereka adalah oposisi terhadap pemerintahan saat ini. Sehingga saat ini, ya, orang-orang dari radikalis, fundamentalis Zionis ini itu banyak yang menjadi polisi syariatnya Zionis gitu loh, ya. Jadi kayak ormas-ormas Islam yang suka sweeping gitu, ya. Ini sekarang sudah mulai bermunculan di Israel, ya. Mereka nge-sweeping. Siapa yang di-sweeping sama mereka? Yang di-sweeping adalah warga Israel yang menolak ikut wajib militer, ya. Jadi ceritanya hari ini IDF ini, Tentara Nasional Israel ini kan semakin kekurangan personil, ya, karena banyak tentara mereka terbunuh, sehingga mau nggak mau mereka harus merekrut milisi, ya, dari kalangan sipil. Nah, ternyata banyak sekali yang menolak. Karena warga-warga tersebut menolak, maka diadakanlah sweeping ini oleh kaum-kaum, ya, ormas-ormas syariahnya Zionis ini, ya, sehingga terjadi baku hantam juga di mana-mana, dan ini dikhawatirkan oleh pihak mereka akan semakin meluas di masa depan. Dan ini adalah alasan internal terakhir, ya, yang paling bisa menunjukkan bahwa benar-benar Israel sedang berada di kehancuran. Kalian tahu apa bolo-bolo? Ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada 500.000 warga Israel yang kabur dari Israel, ya. Mereka meninggalkan Israel, ya, dan mereka mengatakan tidak akan kembali lagi ke Israel, dan diperkirakan, ya, pemerintah Israel itu khawatir jumlah yang ingin eksodus, ya, eksodus dari Israel itu bisa mencapai 2 juta. Jadi makanya mereka berusaha keras supaya orang-orang itu tidak keluar dari tanah yang dijanjikan. Bayangin kalau sampai terjadi 2 juta eksodus, ya, ini eksodus sudah kayak mirip kayak kisah Alkitab dulu, ya, di kitab Keluaran itu, ya. Cuman waktu itu kan eksodusnya dari Mesir, ya, menuju tanah Kanaan. Nah, sekarang eksodus dari tanah yang dijanjikan itu tadi kembali ke negara-negara asal mereka, ya. Bayangin kalau 2 juta hilang dari 9 juta warga negara Israel, itu betul-betul kehilangan yang sangat besar, dan bisa jadi trennya akan membesar. Jadi kenapa mereka kok beramai-ramai meninggalkan Israel? Ternyata tanah yang dijanjikan Tuhan itu sudah tidak lagi aman buat mereka. Jelas mereka juga menghadapi ancaman luar biasa dari pejuang Palestina itu sendiri, juga dari negara-negara Arab yang sangat memusuhi Israel, ya. Kemudian sekarang ancamannya juga meluas, ya, ada Iran. Sementara di dalam negeri mereka sendiri, mereka juga sudah tidak punya rasa aman dan nyaman, karena itu tadi muncul ormas-ormas syariah Zionis tadi yang mempersekusi warganya sendiri. Jadi kalian tahu apa bolo-bolo? Bahwa tanah yang dijanjikan ini, karena ini sebenarnya bukan tanahnya mereka, ya, mereka kan bukan asli sana, ya. Maka si orang-orang Israel yang mereka juga pegang paspor Amerika, paspor Eropa, mereka memilih untuk pergi sesegera mungkin dari tanah yang dijanjikan itu. Mereka mau balik ke Amerika, mau balik ke Eropa, ya, karena mereka punya 2 kewarganegaraan di sana. Di sini kita tahu, ya, bahwa orang-orang Yahudi ini, ya, mereka masih punya loh privilege, ya, atau kemudahan untuk meninggalkan negaranya di saat-saat kondisi sedang sulit seperti ini. Tapi bayangkan di sisi lain, jika kalian adalah orang Palestina, mereka nggak bisa kemana-mana, ya, walaupun dibunuh, dibantai, dibom. Karena apa? Ya karena ini adalah tanah air mereka, sehingga mereka pasti akan mempertahankan tanah air mereka hingga titik darah
penghabisan yang terakhir. Hingga manusia yang terakhir, mau itu cowok, cewek, atau bahkan anak-anak sekalipun. Jadi ketika sudah semakin banyak orang Israel yang memilih untuk meninggalkan Israel, maka di sini kita bisa merenungkan apalah arti tanah yang dijanjikan itu jika kelak negara itu akan benar-benar kosong. Orang Israel pun, mereka tetaplah manusia. Mereka bisa punya rasa takut dan mereka punya insting untuk kabur menyelamatkan diri jika tanah yang dijanjikan itu tidak bisa lagi memberikan rasa aman bagi mereka. Ini belum termasuk kalau kita berbicara tentang orang-orang Israel yang juga punya hati nurani ya, yang itu sebetulnya cukup banyak ya, yang pada akhirnya mereka dan juga dunia menyadari bahwa tanah yang dijanjikan itu adalah tanah yang dicuri dari bangsa lain dengan penuh pengorbanan darah dan air mata.